Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan mengenai penjajahan di Indonesia. Materi penjajahan di Indonesia kali ini akan membahas tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yakni syajaratun, yang berarti pohon, mempunyai kisah, mempunyai cerita, yang cerita tersebut bila di bahasa Inggris kan berarti history, dibaca history. Nah, sejarah ini adalah sejarah berarti suatu peristiwa atau cerita yang berada di masa lalu atau lampau yang dapat kita ambil ibrah pada masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian penjajahan. Penjajahan berasal dari kata jajah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penjajahan berarti menguasai dan memerintah suatu negeri atau daerah tertentu. Pendapat sejarah ini banyak sekali melalui pakar-pakar ahli sejarah. Nah, bila disimpulkan, sejarah penjajahan adalah suatu sistem atau suatu sistem yang bermisi untuk mengambil secara paksa atau merampas kekayaan negara lain demi mewujudkan negaranya sendiri. Nah, tersebut telah diterangkan pengertian sejarah dan penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan apa yang dipresentasikan Mas Adi tadi terangkan, yakni mengenai latar belakang penjajahan di Indonesia. Jadi di sini latar belakang penjajahan di Indonesia itu ada empat macam atau 4 sebab ya. Ini bukan sebab hanya 4 doang, soalnya ini yang umumnya kita ketahui adalah ada 4 sebab. Yang pertama adalah merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu paham kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan memupuk hasil kekayaan berupa emas sebanyak-banyaknya sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan untuk negara itu sendiri. Baik. Nah, hal ini artinya apa? Yakni yang melatar belakangi dia menjajah suatu Indonesia atau negara Indonesia adalah karena adanya merkantilisme, yakni pemupukan emas atau istilahnya berlomba-lomba untuk lebih kaya gitu loh. Seperti itu. Negara yang melatar belakangi atau yang menyebabkan merkantilisme ini diantaranya adalah Prancis, yang maksudnya konsepnya dia menjajah karena merkantilisme. 1. Prancis, Inggris, Jerman, Belanda. Jadi ada 4 negara itu. Yang kedua adalah revolusi industri. Kalian tahu ya revolusi industri itu apa? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh. Revolusi itu kan perubahan secara mengakar ya, yakni sampai ke bawah-bawahnya. Yaitu apa? Memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau yang menjadi tenaga mesin. Perubahan zaman seperti itu. Akibat dari revolusi itu apa hubungannya dengan penjajahan? Yakni apa? Akhirnya banyak sekali pekerja-pekerja di negara Eropa yang menganggur gitu. Lah karena dia menganggur, maka
dari negara tersebut akhirnya mengirim seseorang atau pekerja-pekerja yang nganggur tadi untuk dijadikan koloni, seorang yang menjajah gitu, yang kita sebut termasuk tentara seperti itu. Terus yang ketiga adalah faktornya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Ya, ini hubungannya apa? Yakni akhirnya apa? Perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Maka seorang istilahnya yang bangsa Eropa ini kan kalah ya, tidak bisa karena kalah dari perang tadi. Akhirnya di luar kekuasaan Timur Tengah. Akhirnya dia ke Indonesia, ke selain Timur Tengah seperti itu. Karena kalah tersebut, akhirnya dia menjajah ke selain Timur Tengah. Tuh. Yang keempat adalah dorongan semangat 3S. Ini 3S nanti. 3G. Ini yang sering sekali kita temukan ya. 3G ini adalah yang pertama gold, yaitu emas, atau gold itu emas artinya, tapi kita artikan ekonomi. Yang kedua adalah gospel, agama. Dan yang ketiga adalah glory atau petualangan atau kemuliaan ya. Jadi ada beberapa faktor, yakni 3 faktor tadi. Selain dari 3 tadi ada 3G yang itu mencakup 3. Segi agama gospel, segi gold ekonomi, yaitu tadi seperti halnya di pertama tadi, yakni mencari untung sebesar-besarnya melewati perdagangan remah-remah. Indonesia itu kan dulu diambil remah-remahnya, diproduksi, mereka memproduksi terus dagang. Jadi mereka koloni itu kan tidak ada bayarannya seperti budak. Jadi mereka mempunyai keuntungan yang sangat besar sekali, yaitu dinamakan sebagai gold. Yang kedua adalah gospel, yaitu ambisi mereka di kawasan Nusantara berkaitan dengan semangat bangsa-bangsa barat untuk melanjutkan perang salib. Perang salib itu perang umat Islam dan Kristen dulu itu ya. Nah itu untuk menyebarkan agama Kristen. Maka dulu itu waktu penjajahan itu sering di samping latar belakangnya oleh sebuah ekonomi, petualangan, juga penyebaran agama. Istilah kita itu dakwah gitu loh. Tapi bukan orang Islam sendiri. Walaupun orang Islam pun ada, tapi gak menjajah ya. Waktu dulu kan ada sejarah bahwa Islam Indonesia itu masuk karena perdagangan. Ini termasuk Kristen masuk di Indonesia adalah melewati penjajahan juga. Itu. Yang ketiga adalah glory atau petualangan. Jadi orang Indonesia atau orang Eropa itu sukanya itu petualangan. Di mereka selain dari sebab 2 tadi, mereka juga senang berpetualang seperti itu. Jadi jalan-jalan lah. Itu. Ya, selanjutnya yaitu peristiwa penjajahan. Penjajahan Indonesia dijajah itu kurang lebih kalau nggak salah ada 6 negara. Yang pertama adalah Portugis, yaitu 1512 sampai 1595 Masehi. Nah, saya terangkan ya tentang ini, bisa dilihat di makalah. Hal ini di penjajahan Portugis ini menghasilkan perjanjian Sunda Kelapa yang berisi Portugis diizinkan mendirikan benteng Sunda Kelapa, penjajahan akan menerima barang-barang yang ditentukan, Portugis masuk senjata, Portugis akan memperoleh lada dari penjajahan tersebut. Nah itu, selain itu bisa dibaca sendiri. Yang kedua ini Spanyol menjajah Indonesia di tahun 1521 sampai 1692 ini. Terus menghasilkan adanya perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529 yang isinya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku. Jadi penjajahan Spanyol dulu itu di Maluku ya, Maluku, dan memusatkan kegiatan di Filipina. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku itu ya. Yang ketiga adalah Belanda 1602 sampai 1942. Kurang lebih kalau dihitung ini emang 340 berapa tahun gitu. Hampir 350 tahun ya, sangat mengerikan itu. Ya, itu. Ada pembentukan VOC, terus di sini ada tujuan pembentukan VOC juga. Bisa dibaca sendiri.
Terus setelah Belanda adalah Prancis. Prancis sendiri adalah tahun 1808. Oh, ini tidak sistematis ya, tidak urut. Ada Prancis juga, ini tidak urut saya. 1808 sampai 1811. Ya, ini penjajahan Prancis. Tapi untuk Prancis ini tidak ada bukti sejarah yang konkret ya tentang penjajahan ini. Terus setelah itu ada Inggris juga, Inggris 1811 1816. Ini juga literasinya juga tidak terlalu banyak untuk Inggris, juga Prancis, terus Portugis, Spanyol lumayan, tapi tidak seperti Belanda dan Jepang ya. Setelah Inggris, terus yang terakhir adalah Jepang. Jepang ini adalah yang terakhir, 1942 sampai 1945, sampai merdeka ya. Walaupun dalam segi tahun atau segi lamanya menjajah itu lebih lama Belanda, namun kekejamannya dikatakan dan disejarahkan oleh beberapa orang-orang tua kita bahwa lebih kejam Belanda ya, dengan ada kerja Romusa seperti itu. Dan dulu itu sering diarak ke alun-alun untuk upacara saya kire seperti itu mungkin ya. Itu dulunya seperti itu. Jadi walaupun memang lama Belanda tapi lebih kejam Jepang itu, karena lama itu tidak menjamin kekejaman juga ya, tapi sebentar juga bisa kejam itu. Jadi ada berapa, namun yang paling kita terkenal kan memang Belanda dengan Jepang ya, yang kita sering tahu dan lebih tahu itu kan, itu karena peninggalan sejarahnya pun lebih banyak Belanda dan Jepang ya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf dari saya dan Muhammad Aditya Pratama Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.